Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz. Ya. Al-Aziz ini adalah zat yang maha perkasa ya. Al-Aziz adalah zat yang maha perkasa. Ya. Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar adalah Allah maha kuasa ya untuk memaksa segala sesuatu ya dengan kekuasaannya. Jadi Allah mampu untuk memaksa para hambanya dan tidak bisa berontak ya. Ya, Allah maksa. Walaupun dia seorang ahli jantung, dokter jantung, ya kalau Allah sudah menghendaki untuk jantungnya berhenti, tetap apa? Berhenti, karena Allah berkuasa untuk ya melakukan sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Ya, seandainya orang kafir dengan dengan teknologinya, dengan senjatanya, pasukannya yang sangat banyak, secara perhitungan manusia mungkin bisa menang, Allah bisa paksa dengan kekuasaannya untuk kalah. Ya, Allah adalah Al-Jabbar, Al-Jabbar. Ya. Makanya kalau kita dengar doa-doa kunut nazilah itu kan diantaranya ya Jabbar, ya Jabbar, disebut nama Allah. Ya, karena kita menyadari kekurangan kita dan mengimani Allah adalah Al-Jabbar yang bisa memaksa dengan kekuasaannya. Al-Mutakabbir, Allah adalah zat yang ya dengan segala keagungannya. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi nggak pantas orang menyembah kepada selain Allah. Allah itu loh yang pantas disembah gitu. Maksudnya Allah mengenalkan dirinya ya, zat yang maha suci, tidak punya celah ya, itu yang pantas disembah ya, itulah dia Allah ya. Tidak pantas mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khaliq, masih Allah jelaskan lagi, dialah Allah sang pencipta. Bagaimana seorang menyembah makhluk? Sangat tidak pantas. Dialah Allah Al-Bari yang mengadakan ya, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang mengadakan manusia dan Allah yang membentuk rupa. Ada rupa binatang, ada rupa manusia, dan rupa manusia pun apa? Berbeda-beda. Siapa yang mampu? Allah. Ya, Allah. Ya. Lahul asmaul husna, dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya. Ya, segala apa yang di langit dan di bumi mensucikan Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di sini Allah gandengkan antara Al-Aziz dan apa? Al-Hakim. Al-Aziz tadi artinya apa? Maha perkasa. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Ya, kalau makhluk dia punya sedikit keperkasaan saja, itu cenderung mendorong dirinya untuk berbuat apa? Dolim. Ya, seorang kalau dirinya merasa apa? Memiliki keperkasaan, kekuatan, maka cenderung ujiannya adalah berbuat apa? Dolim. Tapi Allah gandengkan bahwasanya keperkasaan Allah digandingkan dengan apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah gandengkan wa huwal azizul hakim. Ya. Wa nu'minu, kita mengimani bi anna lahu mulkus samawati wal ard, bahwasanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, ya, Allah menganugerahkan kepada orang yang dikehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha ad-dukur, Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Itu terserah Allah. Ya, ada orang tua saya pengen anak laki, saya pengen anak perempuan, ya pengennya anak laki kasih perempuan, pengennya anak perempuan kasih anak laki-laki. Lu berarti anak itu kan sebetulnya miliknya Allah, Allah yang ngasih. Ya, Allah yang ngasih.
Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa milih kan, Allah yang ngasih. Ya, makanya Allah sebutkan di sini, Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak perempuan, siapa yang dikehendakinya diberi anak laki-laki, au yuzawwijuhum bukranan wa inasan, ya, atau Allah Subhanahu wa taala ya menggabungkan untuk mereka, memberikan anugerah kepada mereka laki-laki dan perempuan. Ada orang tua yang diberikan anak laki-laki, anak perempuan, misalnya anak pertama laki, anak kedua perempuan, itu ya terserah Allah. Ya, wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan orang yang dikehendakinya mandul. Manusia sudah menikah lama ya, ternyata enggak dikaruniakan anak, ya memang itulah Allah Tuhan kita yang maha kuasa, berkehendak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bahwasanya manusia itu lemah. Kalau kita sadari kita itu lemah. Ya. Innahu alimun qadir, dan Dialah Allah yang maha mengetahui, dan Allah lah yang maha kuasa. Semua sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha mampu. Ya. Wa nu'minu, kita mengimani bi annahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard, bagi Allah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Ya. Ya basutur rizqa liman yasha, Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Wa yaqdir, Allah menyempitkan rizki kepada siapapun yang dikehendaki. Ya. Innahu bikulli syai'in alim. Ya, sungguhnya Dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ya, sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Ada orang yang dikasih rizki yang luas, dikasih rizki yang sempit, itu Allah yang ngasih. Ya, kalau ada dua orang sama-sama jualan HP di Jogjatronik misalnya, bukanya sama jam 9, tutupnya sama jam 9 malam juga. Ya, yang dijual sama, HP Samsung misalnya, sama. Ya, kira-kira rizkinya pasti sama? Belum tentu. Ya Allah yang ngasih kok. Allah yang menggerakkan pembeli untuk beli ke toko A, beli ke toko B. Barangkali toko A sudah berusaha, silakan Bapak lihat-lihat dulu, tidak apa-apa. Ya, yang B-nya cuma senyum. Ternyata dengan senyumannya malah apa? Datang. Ada HP merek ini Pak. Masya Allah. Allah yang ngasih. Ya. Kenapa manusia harus iri dengan rizki yang Allah berikan kepada orang lain? Ya, kita mengimani Allah, yang mana Allah itu yang melapangkan rizki sebagian makhluknya, Allah menyempitkan rizki sebagian makhluknya. Inilah buah keimanan kita kepada Allah. Mana keyakinan seorang terhadap Allah? Ya, padahal Allah yang kita yakini, Allah lah yang memberikan rizki, melapangkan rizki kepada sebagian hambanya, menyempitkan rizki kepada sebagian hambanya. Ya, kenapa harus hasad? Semuanya sesuai dengan ilmu Allah. Innahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa nu'minu, kita mengimani bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita mengimani bahwasanya Allah, ya, yang mana Dialah Allah yang menjamin rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah ada suatu yang berada di bumi, melata di bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang memberikan rizkinya. Tidak ada makhluk hidup di bumi ini kecuali rizkinya Allah yang ngatur.
wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah mengetahui tempat tinggalnya dan Allah mengetahui tempat kembali atau matinya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya dalam kitab yang terang, ini Lauh Mahfuz. Ya. Ikan-ikan kita itu kan mikir manusia ya, manusia cari rizki ya. Ikan-ikan yang di laut itu juga cari rizki makan, itu jumlahnya itu jutaan ya. Siapa yang ngasih rizki ikan-ikan itu? Ya Allah ya, Masya Allah, semuanya yang ngasih itu Allah. Allah berikan insting kepada manusia untuk bergerak mencari apa? Rizki ya. Makanya Allah melarang para hambanya untuk membunuh anaknya karena khawatir akan terjadi apa? Miskin ya. Nggak boleh. Wala taqtulu auladakum ya khasyatal imlaq, jangan kamu bunuh anak-anak karena khawatir miskin ya. Allah yang memberikan rizki, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak itu. Allah yang memberikan rizki ya. Nah, Allah yang memberikan rizkinya ya, insting ya. Bahkan ayam pun ngasih rizki, mencari rizki untuk anaknya. Burung mencari rizki untuk anak-anaknya, disuapin. Burung juga bisa nyuapin kan ya, karena si anak burung nggak bisa terbang, belum bisa, dia hanya bisa cuit-cuit sambil mangap-mangap. Akhirnya orang tuanya yang menyuapinya. Masya Allah, itu insting apa? Binatang. Binatang cari rizki, ketika dapat biji-bijian kasihkan anaknya. Allah yang ngasih ya. Kenapa manusia kemudian jadi takut, kemudian mencari rizki dengan jalan yang apa? Haram. Nah ini karena ketika manusia mencari rizki dengan jalan yang haram itu ya tidak akan mengubah jatah apa? Rizkinya ya. Nah, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nu'minu bi annahu, kita mengimani wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, di sisinya kunci-kunci ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dialah Allah yang mengetahui segala yang di daratan dan di lautan. Itu ilmu Allah ya. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ya, dan tidak ada sesuatu apapun yang jatuh dari daun-daunan kecuali Allah mengetahuinya. Di hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia itu kira-kira ada daun jatuh enggak? Ada, plak, kemudian kering, kemudian jadi kompos. Allah tahu itu daun jatuh, plak. Padahal itu kan enggak terpikir oleh manusia ya. Bahkan penjaga hutan pun manusia atau polisi penjaga hutan nggak tahu kalau di situ ada daun jatuh. Allah tahu daun jatuh ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada biji di kegelapan tanah ya, tidak pula yang basah ataupun yang kering, kecuali semuanya dalam kitab yang terang. Ada biji di hutan juga, tiba-tiba tumbuh tukul daun pohon, tukul tak, siapa yang tahu? Rumput tukul tak, Masya Allah, Allah tahu itu, detil ilmu Allah. Seharusnya kalau kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah, akan muncul rasa pengagungan kepada siapa? Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Tapi manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Manusia itu ketika mereka terjerumus dalam kesyirikan, biasanya apa yang mereka sembah dari segala yang mereka agungkan itu kan biasanya ada khurafat-khurafatnya yang dilebih-lebihkan.
seperti patung Hubal. Patung apa? Hubal. Ini awal kesyirikan di tanah suci apa? Mekah. Ya. Jadi kesyirikan pertama itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu nanti bisa dibuka di surah Nuh. Itu sembahan-sembahan yang dulunya itu orang-orang solih, kemudian meninggal, murid-muridnya kemudian buat patung. Saat itu belum disembah, tapi dengan berganti generasi akhirnya patung itu disembah. Padahal itu patungnya orang soleh. Kemudian Allah utus Nabi Nuh, ya, mendakwai kaumnya dan banyak mengalami penolakan. Akhirnya Allah kirimkan banjir, rusak kita. Patung-patungnya pada entah kemana hilang, hanyut. Suatu ketika muncul, ya, seorang yang bernama Amru bin Luhai al-Khuzai. Ini penduduk Mekah. Amru bin Luhai al-Khuzai, seorang yang terpandang, yang dermawan, ya, tokoh, tapi masalahnya suka dunia perdukunan. Ya, kalau masyarakat itu sama orang yang tokoh dermawan kan ya seneng, biasanya jadi panutan. Nah, inilah ujian bangsa Arab saat itu. Nah, suatu ketika Amru bin Luhai al-Khuzai ini melakukan perjalanan. Perjalanan. Ketemulah dengan sekelompok orang yang sedang melakukan ritual terhadap patung-patung. Maka ditanyalah sama Amru bin Luhai, ini maksudnya apa gitu. Maka dijawab bahwasanya melalui patung ini kami biasa mendapatkan pertolongan. Disebutkan kelebihan-kelebihan patung tadi itu. Padahal kan ini khurafat, lebih patung ini bisa memberikan pertolongan kepada kami, patung ini bisa menurunkan hujan. Akhirnya jiwa kleniknya Amru bin Luhai al-Khuzai ini meronta-ronta istilahnya. Mungkinnya tertariklah sama patung-patung tersebut dan minta hadiah, minta satu untuk dibawa ke Mekah. Akhirnya dikasihlah satu patung, dan itulah patung yang dikenal dengan patung Hubal. Maka dibawalah dengan senang hati oleh Amru bin Luhai al-Khuzai dan diletakkan di tanah suci Mekah, dan mengajak orang-orang penduduk Mekah untuk melakukan ritual kepada apa? Patung. Dan itulah kesyirikan pertama kali di tanah suci apa? Mekah. Kemudian hari-hari berlalu, akhirnya Amru bin Luhai al-Khuzai ini mendapatkan wangsit, semacam mimpi dari setan, dan ditunjukkan keberadaan patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Akhirnya dicari betul itu patung itu, dicari, dan akhirnya ketemulah patung tersebut. Ya, ketemu. Wah, tentu senang. Maka patung-patung itu pun diboyong dan dibagi-bagikan ke suku-suku Arab. Maka tersebarlah kesyirikan di Mekah berkat jasanya siapa tadi? Amru bin Luhai al-Khuzai. Nah, jadi ibu bapak, biasanya orang melakukan penyembahan terhadap sesuatu itu ada yang dilebih-lebihkan. Orang melakukan ritual misalnya sama siapa, misalnya Nyi Roro Kidul misalnya, mesti akan dilebih-lebihkan. Nyi Roro Kidul itu begini. Ya, atau penunggu gunung Merapi ini begini. Ya. Biasanya sesuatu yang kemudian ditakuti, disegani, ya, dengan penuh ketundukan, penuh kehinaan diri, itu kemudian nanti akan disembah. Ada pohon, pohon ini nanti kalau digantungkan senjata, pohon itu akan memberikan tuah, senjatanya akan jadi sakti. Seperti zaman Nabi SAW ada namanya Dhatu Anwat. Namanya apa? Dhatu Anwat. Dulu Rasul SAW pernah
dalam peperangan Hunain itu pernah melewati suatu pohon bersama dengan para sahabat yang baru masuk Islam. Nah itu pohon itu banyak kait-kait untuk menggantungkan senjata-senjata. Maka sahabat yang baru masuk Islam nih, karena kan masih baru masuk Islam, jadi bekas-bekas kesyirikannya masih belum hilang sempurna, minta sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong kami juga dibuatkan pohon-pohon seperti itu, sebagaimana orang musyrik punya pohon. Kan statusnya mau perang lah, orang musyrik gantungkan apa? Senjata. Ya, kita juga pengen dibuatkan pohon yang bisa untuk membuat senjatanya jadi apa? Sakti. Nah, biasanya sesuatu yang dirituali itu ada cerita klenik yang dilebih-lebihkan untuk nakut-nakuti, ya, atau untuk menghormati secara berlebihan. Kemudian jiwa manusia saking takutnya, ya, kemudian saking kagumnya akhirnya menyembah. Tapi sayangnya manusia tidak dikenalkan dengan siapa? Allah. Tidak dikenalkan dengan siapa? Allah. Sehingga ritual mereka kepada Allah kurang dan tidak takut sama siapa? Allah. Sehingga keimanan mereka hanya sebatas iman kepada Allah, Allah itu ada, tapi tidak dikenalkan dengan sifat-sifat Allah. Maka di sini iman kepada Allah, beliau sampaikan ini dulu sifat-sifat Allah, sampaikan, ya, agar kita betul-betul bisa mengagungkan Allah dengan selayaknya, bisa takut sama Allah, bisa mencintai Allah, bisa mengagungkan Allah, ya. Kemudian di sini disebutkan wa nu'minu, dan kita mengimani bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, wa indahu ilmu sa'ah, di sisinya ilmu hari kiamat, wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang menurunkan hujan dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kira-kira besok dia lakukan secara persis, tidak akan ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di mana tempatnya, bumi mana dia akan mati. Innahu alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha khabir, maha detail. Maha khabir itu detail, pengetahuan yang detail, itu khabir. Ya, manusia kan hanya bisa ngerancang rencana, besok saya mau begini, besok saya mau jalan-jalan, lari-lari, ternyata besoknya hujan, nggak jadi. Ternyata manusia itu lemah, dia nggak bisa memastikan kegiatan besok. Allah tahu, ya, Allah tahu, ya. Nah inilah Allah, Tuhan kita. Wa nu'minu, dan kita mengimani bi annallaha yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa, dan kita mengimani bahwasanya Allah itu berbicara dengan apa yang dia kehendaki, mata syaa, kapanpun dia menghendaki, kaifa syaa, bagaimanapun dia menghendaki. Ini juga harus kita imani. Allah berfirman dengan apa yang dia kehendaki, kapan dia menghendakinya, bagaimana dia menghendakinya, seperti wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada siapa? Musa. Salah satu keutamaan Nabi Musa alaihissalam itu pernah diajak bicara langsung, ya, oleh Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Itu salah satu keutamaan Nabi Musa. Maka sangat wajar kalau Nabi Musa itu ketika mendengar firman Allah pengen lihat wujudnya siapa? Allah. Makanya Nabi Musa kan minta, arini angdur ilaik, ya Allah tunjukkan dirimu kepadaku, angdur ilaik, saya pengen melihat dirimu ya Allah. Tapi kata Allah, lantaroni, engkau enggak akan bisa melihat aku, walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya,
Jadi ketika Musa minta untuk melihat Allah, ya Allah mengatakan lantaroni, engkau nggak akan bisa melihat aku. Di dunia ini tidak bisa ya, nanti di surga bisa. Di surga bisa melihat Allah. Di dunia nggak bisa. Ini yang harus kita imani. Walakin indur ilal jabal, tapi lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap kokoh, ya, di posisinya, ya, nanti kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya terhadap gunung, ya, dijadikan gunung itu, ya, ya hancur, ya. Dan Nabi Musa pun apa? Pingsan. Ya, ini kita imani. Nabi Musa pernah diajak bicara secara langsung, ya, oleh Allah. Kemudian seperti walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, ketika Musa datang di tempat yang itu sudah dijanjikan bersama kami, wa kallamahu rabbuhu, ya, dan Allah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya, dan kami panggil Musa dari sisi gunung Tur yang arah kanan, wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan untuk bermunajat. Ya, artinya Allah berfirman sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa nu'minu, dan kita mengimani bi annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau seandainya laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, niscaya laut itu akan habis sebelum kalimat Tuhanku itu habis. Masya Allah. Kalau kita itu diceritakan sama orang yang karyanya sangat banyak, ilmunya sangat luas, mungkin takjub, ya, ya, dia nulis terus produktif. Ini Allah ilmunya. Kalau seandainya ditulis dengan apa tadi, dengan lautan, itu nggak akan cukup lautan dijadikan tinta untuk menulis kalam Allah. Kenapa seorang tidak takjub dengan Allah? Ya, manusia itu seringnya memuji makhluk tapi jarang memuji siapa? Allah. Makanya di ayat pertama dalam Al-Fatihah setelah membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, Allah sebutkan alhamdulillahirabbil alamin, agar para hamba itu tahu tentang keagungan Allah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Manusia itu jarang memuji Allah tapi sering memuji makhluk, padahal makhluk itu kelebihannya cuma sedikit, banyak kelemahan, banyak cacatnya, banyak kekurangannya, tapi dipuji. Manusia yang dermawan dipuji-puji, manusia yang pintar dipuji-puji, dan memang pantas dipuji ya. Tapi Allah yang maha dermawan, Allah yang maha berilmu, jarang dipuji. Manusia segan sama seorang pemimpin yang begitu adil, yang begitu bijaksana, segan sekaligus juga takut, karena kalau rajanya ini sudah marah, maka orang-orang yang bersalah akan dihukum dengan keras. Dia takut, akhirnya melakukan perintah sang raja, sang pemimpin, dan takut melanggar. Allah itu zat yang maha adil, ya, yang maha bijaksana, bahkan ahkamul hakimin, maha bijaksana. Allah itu syadidul iqab, maha keras siksanya. Kenapa tidak segan sama Allah? Kenapa tidak takut sama Allah? Kenapa? Karena kurang mengenal sifat-sifat Allah. Ini problemnya. Kenapa manusia sering melanggar? Ya karena tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Makanya kan banyak sekali Allah itu di dalam firman-Nya itu mengenalkan dirinya, terutama di akhir-akhir dari apa? Ayat. Ketika Allah berfirman apa, nanti ditutup, dikenalkan dengan zatnya. Allah itu misalnya Ghafurur Rahim, Allah itu Tawwabur Rahim, Allah itu Syadidul Iqab, Allah itu Alimun Hakim. Sering supaya hamba itu kenal. Kalau kita diceritai sama orang,
si fulan itu begini-begini, si ini begini loh, langsung timbul rasa takjub begitu. Nah, baru dengar saja sudah segan. Ya, Masya Allah. Kita itu dikenalkan dengan nama Allah, sifat-sifatnya, tapi kok nggak pernah segan, masih berani melanggar perintah Allah, masih kurang semangat dalam berbuat kebaikan. Nah, makanya kita harus mengimani Allah dengan pengimanan yang benar, dengan mengetahui nama-nama dan sifat Allah. Maka di sini beliau sebutkan, ya, juga walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ya, kalau seandainya ya semua apa yang di bumi ini dari pohon-pohonnya dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, dan kemudian masih ditambah 7 laut lagi, kalimat Allah tidak akan pernah habis. Masya Allah, kalau tintanya segede pohon-pohon itu untuk menulis kalimat Allah tidak akan bisa. Ya, Masya Allah. Ya, innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian wa nu'minu bi anna kalimatihi atamul kalimat sidqan fil akhbar. Kita mengimani bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu sepaling sempurna dari kalimat, ya, jujur dalam pemberitaan, wa adlan fil ahkami, adil dalam hukum, wa husnan fil hadis, bagus dalam penyampaian. Ya, Allah itu adil hukumnya. Ya, qala Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha jujur, benar, ya, dan maha adil. Ya, maha adil. Wa qala wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar dibandingkan Allah perkataannya. Tapi manusia terkadang sama janji Allah itu kurang percaya, tapi kalau sama janji kampanye percaya. Katanya, di kampanye ini nanti begini, nanti kamu akan makmur, nanti kamu akan kampungnya jadi kampung makmur, nanti akan dapat gelontoran begini, dana akan dibangunkan, wis percaya. Walaupun prakteknya belum tentu. Tapi Allah itu, ya, benar ucapan, tidak pernah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya, tidak pernah. Tapi manusia itu kurang percaya sama siapa? Janji Allah. Di dunia apalagi di akhirat kurang percaya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan, ya, dengan sebab karena ulah mereka, dosa mereka. Kan janji Allah. Kalau kita renungi negeri kita, ya, mohon maaf Bapak Ibu nih, ya, untuk introspeksi, negeri kita itu kurang apa, ya, pohon-pohonnya banyak. Kalau kata orang pramuka, tongkat dan kayu jadi apa? Tanaman. Ya, orang kampung masih punya kebun, bisa nanam sayur sendiri, nanam ketela, nanam pisang, Masya Allah, subur, Masya Allah. Juga punya pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, Masya Allah, subur sekali. Tapi kenapa kok yo tetap buah-buahan harganya apa? Mahal. Ya, kayak orang kalau makan buah itu kayak keluarga berada gitu, padahal buah loh. Kemudian Indonesia punya lautan, punya kan lautan, banyak ikan-ikan, Masya Allah, lautannya luas sekali Indonesia, ikan-ikan. Tapi kok kayak yang makan ikan itu orang-orang yang apa? Berada. Kayak ikan makanan apa?
Padahal ikan itu banyak di Indonesia. Ya, tambang minyak, banyak gas, masya Allah. Tapi kok yo bensin tetap apa? Mahal. Kurang apa? Sawah-sawah jenengan renungi nggih, kalau yang pernah bepergian misalnya naik kereta misalnya. Itu terbentang kanan kiri kita itu apa? Sawah. Lu kok masih pada mengeluh kadang kekurangan makanan. Lu sawah itu banyak. Masya Allah, terbentang. Bahkan emas juga punya tambangnya. Tapi kok kayak ada sesuatu ini, kayak kurang berkah. Janji Allah, kalau mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mengingkari, ya, kurang iman, kurang apa? Takwa, banyak berbuat dosa dan maksiat. Di antara perintah Allah yang besar, tauhid, banyak yang dilanggar, malah banyak yang terjerumus dalam kesyirikan. Perintah Allah yang agung setelah tauhid, sholat, masjid-masjid juga banyak yang apa? Sepi. Nah, bagaimana Allah mau berkahi? Ya, jadi ini untuk introspeksi kita ya, nggak perlu nyalahkan siapa-siapa, untuk introspeksi ya Pak. Janji Allah itu benar, dan pasti benar. Ya, janji Allah itu benar. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika meninggalkan keturunannya di tanah suci Mekah, saat itu masih gersang, dan sampai sekarang pun gersang. Itu lembah kok, tandus itu, pohon susah tumbuh di sana, batu. Ya, nggak ada sumur yang dibor kayak kita, itu batu dibor. Mereka itu sumurnya nyuling dari apa? Laut. Kalau kita kan ngeduk ada airnya, di sana itu nyuling dari laut. Pohon-pohon susah tumbuh. Doanya Nabi Ibrahim apa? Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu menjadikan tanah suci Mekah, ya, Allahumma ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi kita perlu menguatkan doa. Kalau cuma sekedar mencela pun nggak ada manfaatnya. Doa Nabi Ibrahim, doa, jadikan negeri ini negeri yang aman ya Allah. Jadikan penduduknya mendapatkan anugerah dari buah-buahan. Padahal kalau di logika, tanah suci Mekah itu susah apa? Susah pohonnya. Tok Nabi Ibrahim minta apa? Buah. Minta buah. Ya. Tapi doanya Nabi Ibrahim mustajab. Negeri Mekah salah satu negeri yang paling apa? Aman. Buah-buah di sana banyak, rizki melimpah. Padahal itu tanahnya apa? Tandus, gersang. Ini keberkahan doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita banyak doa untuk negeri kita ya, banyak doa agar dikuatkan iman, takwanya ya. Ya masing-masing berdoa dan berikhtiar ya, dakwah. Ya. Ya. Kemudian ya, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa nu'minu bi anal Qur'anal karima kalamullah taala, bahwasanya Al-Qur'an, kita mengimani Al-Qur'an adalah kalamullah, takallama bihi haqqan. Ya, Allah berfirman dengan sebenarnya. Wa alqahu ila Jibril, dan Allah menyampaikannya kepada Jibril. Fanazala bihi Jibril ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril membawa turun ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman, benar-benar berfirman.
kemudian dibawa oleh malaikat siapa? Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Katakan bahwasanya Ruh Kudus, artinya Jibril, ya turun, ya membawanya dari Tuhanmu dengan benar, ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguhnya ya turun dari ya sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, nazala bihi ruhul amin, ya Jibril turun ya dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ala qalbika, dibawa ke dalam hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau termasuk orang yang memberikan apa? Peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang terang. Kita harus imani Al-Quran adalah wahyu Allah, disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditancapkan dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak lupa. Betul-betul mukjizat. Ya, sanuqari'uka fala tansa. Kami bacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Ini mukjizat. Karena Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ketika dapat wahyu, tertancap dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak apa? Lupa. Tidak mungkin kalau ini bukan mukjizat. Ini mukjizat. Tancap dan tidak lupa. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika mendapatkan wahyu dari Jibril, Nabi terburu-buru pengen mengikuti Jibril supaya nggak lupa. Biasanya kalau orang pengen segera ngapal itu kan buru-buru supaya nggak lupa, ya nggak nggak ditunggu dulu sampai akhir baru dihafal, nggak, jadi dipotong-potong supaya cepat diingat dan tidak lupa. Tapi Allah ingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, jangan kamu terburu-buru menggerakkan lisanmu. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Menjadi tanggung jawab kami untuk mengumpulkan dalam dadamu. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah bacakan baru ikuti. Jadi jangan buru-buru. Ya. Dan itu mukjizat. Ketika disampaikan sama Jibril, nancap dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, betul-betul itu wahyu. Ya. Kemudian wa nu'minu bi anna Allah jalla wa ala aliyun ala khalqihi bi dzatihi wa sifatihi. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya dengan zatnya dan sifatnya. Liqaulihi ta'ala wa huwa al-aliyyu al-azim. Allah Maha tinggi dan Maha agung. Wa qauluhu wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah Maha kuasa di atas segala hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah Maha bijaksana dan Maha al-khabir, Maha teliti. Jadi ini yang harus kita imani. Allah itu Maha apa? Tinggi sifat dan tinggi zat, dan harus diimani. Ya. Dan akal kita nggak bisa menjangkau. Makanya kita cukup mengimani saja Allah itu Maha tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Makanya ketika peristiwa Isra apa? Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik ke langit untuk menerima wahyu sholat. Ini harus diimani bahwasanya Allah itu zat yang maha tinggi, diimani. Ya, diimani. Dan ketika kita berdoa juga hati kita secara fitrah menuju ke atas. Dan kalau refleks misalnya diganggu orang atau mungkin didolimi, ya sudah diserahkan sama di atas. Artinya fitrah kita mengakui bahwasanya Allah itu zat yang maha tinggi, harus diimani. Tapi sekali lagi akal kita
Yo nggak bisa jangkau, ya sudah diimani saja Allah zat yang maha tinggi. Ya, karena ada bumi, kemudian ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, Masya Allah ya. Kemudian ada kursi, ya, Masya Allah. Kemudian ada samudra, ya, kemudian ada arsy, dan Allah tinggi di atas arsy. Ya, Allah maha tinggi, diimani, ya. Dan Allah setiap sepertiga malam yang akhir turun ke langit apa? Dunia. Bingung lagi nanti orang, sudah nggak usah dibingungkan, pokoknya diimani saja, karena akal kita apa? Terbatas. Tadi manusia itu kan serba terbatas, penglihatan kita terbatas, kita di balik tembok nggak kelihatan kan, jauh 1 kilometer yang nggak kelihatan, pendengaran kita yang nggak sempurna, jauh nggak terbatas. Nah, akal kita juga terbatas, jangan dipaksakan. Jangan kalau nggak bisa dilihat terus ditolak. Misalnya kita di teras itu ada sendal, mana nggak ada, nggak mungkin lah ada sandal. Lah, karena penglihatan kita apa? Terbatas. Jangan karena nggak bisa dilihat terus ditolak. Pun ketika Allah menyampaikan Allah itu tinggi di atas, akal kita nggak menjangkau, padahal fitrah mengakui secara fitrah Allah itu tinggi. Nah, Allah di atas terus turun ke langit dunia. Gimana turunnya Allah? Nggak usah ditanyakan gimana turunnya Allah, akal kita nggak nyampe. Kita imani, fitrah kita mengakui Allah adalah zat yang maha tinggi, sudah diimani. Ya, karena setiap sifat Allah itu kalau dipakai akal nanti akan pusing. Seperti firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa, Allah datang dan para malaikat juga datang dengan bersof-sof. Sudah kita imani Allah pada hari kiamat akan datang untuk memberikan pengadilan kepada para hamba, diimani. Ini keimanan kepada Allah ya, diimani Allah akan datang pada hari kiamat memberikan putusan kepada para hamba. Terus jangan bingung, Allah kok datang. Berarti namanya datang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh, akhirnya malah berfilsafat ya. Datang itu kan perpindahan dari satu titik menuju apa? Titik yang lain. Berarti sebelum kedatangan titik tersebut masih apa? Kosong. Kemudian baru terjadi perpindahan. Loh, kok malah difilsafati? Nanti akhirnya bingung sendiri. Datang. Berarti kalau datang berarti tempat yang sebelumnya Allah di situ, ketika Allah datang untuk mengadili, berarti tempatnya jadi kosong. Dan sebelumnya, sebelum didatangi Allah datang, jadi terjadi pergerakan. Loh, kok malah berlogika? Akhirnya Allah sama alam semesta besar mana? Kan tadi Allah datang, berarti sebelum kedatangan Allah tempat itu apa? Kosong. Sekarang pertanyaannya, Allah sama alam semesta besar mana? Nah, stres kan? Ya, itu salahnya orang, akalnya terlalu jelimet. Mata kita itu terbatas, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Kira-kira pasangan kita, suami atau istri kita di rumah itu pada ngomong nggak mereka? Mungkin ngomong, atau anak-anak kita di rumah ngomong nggak? Ngomong, mana nggak ngomong, diem mereka. Lo nggak denger kok selalu, bukannya nggak denger terus berarti nggak ngomong, kan terbatas. Akal kita pun apa? Terbatas. Sudah diimani saja, diimani. Ya, jangan sampai dikatakan ini anak sedang tidur, mana nggak tidur, nggak kelihatan. Loh, diimani saja bahwasanya ada orang rumah yang ngabarkan anak sedang tidur. Dia sudah percaya kalau kita yakin anak tidur, walaupun kita nggak bisa lihat langsung anak apa? Tidur. Kalau Allah mengabarkan Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, diimani walaupun akal kita tidak apa? Nyambung.
Apalagi Allah turun ke langit dunia, wah udah mulai stres. Langit dunianya Amerika atau Arab Saudi atau Indonesia, lah kan bumi itu apa? Bulat. Bumi itu apa? Bulat. Berarti Allah hanya berkutat di situ saja. Kan jadi stres. Malah ini menodai keagungan Allah. Sudah akal kita nggak menjangkau, sudah kita imani saja. Nanti ujung-ujungnya repot semuanya. Hari kiamat terjadi pada hari apa? Hari apa hari kiamat? Jumat. Sekarang Jumatnya mana? Jumatnya Saudi itu lebih dulu daripada Jumatnya apa? Indonesia. Ya. Ayo mau Jumat mana? Ya. Repot. Sudah diimani saja, akal kita belum apa? Jangkau, diimani. Karena ini permasalahan gaib. Gaib. Jangankan memikir zat Allah, memikir zat kita saja bingung kok. Jenengan punya ruh atau tidak? Punya. Ruhnya di mana? Ruhnya jenengan di mana? Nah, bingung toh. Itu padahal ruh yang ada dalam diri jenengan. Sudah nggak bisa, akal kita sudah nggak bisa menjangkau tentang ruh. Bagaimana akal pengen menjangkau kaifiyah bagaimananya zat yang menciptakan jasad dan ruh? Apa yang Allah sampaikan? Diimani. Allah tinggi di atas arsy-Nya, diimani. Ya? Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa nu'minu bi annahu, kita mengimani bahwasanya Allah khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, yudabbirul amr. Nah, Allah mengatur urusan. Allah bersemayam di atas arsy, kita imani. Dan Allah mengatur semua urusan, diimani. Diimani. Ya. Wastiwa'uhu 'alal arsy uluwuhu alaihi bidzatihi uluwan khasan yaliku bijalalihi wa azamatihi. Dan istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas ars adalah ketinggiannya dengan zatnya, uluwan khasan dengan ketinggian khusus, yaliku bijalalihi yang sesuai dengan keagungan Allah, wa azamatihi kebesaran Allah, la ya'lamu kaifiyatahu illahu yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya bagaimana kecuali Allah. Kita tidak bisa tahu Allah di atas arsy. Gimana ya Allah di atas arsy? Ya sudah, diimani. Nggak bisa. Nah, akal kita nggak jangkau. Gitu nggih. Karena sebagian orang menolak ketinggian siapa? Allah. Allah di atas, nggak mungkin loh. Allah ada di mana-mana. Lah malah tambah pusing kalau Allah di mana-mana. Malah tambah pusing. Kalau Allah ada di mana-mana, Allah ada di WC, Maha Suci Allah. Allah ada di kandang ayam, Maha Suci Allah. Nah, Allah tidak ada di mana-mana. Lah, berarti Allah ada tidak? Nah, malah jadi bingung lagi. Sudah, pokoknya kita imani saja. Akal kita ngimani bahwasanya Islam itu al-istislamu lillah. Pokoknya serah diri sama Allah. Pokoknya serah diri sama Allah. Allah tinggi di atas, kita imani. Kita iman peristiwa Isra Mi'raj, sudah kita imani. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, sudah kita imani untuk menerima wahyu Allah. Kita imani itu, kita imani. Akal kita sudah pokoknya mosok Isra Mi'raj ke atas gimana? Ya, perjalanan menembus langit 1, langit 2, langit 3 gimana? Dengan kecepatan yang begitu cepat. Memang badan tidak hancur, wes sudah. Enggak usah kita logika, kita imani saja. Isra Mi'raj diimani, ketinggian Allah diimani. Okay? Nah, itu masih dalam masalah pembahasan tentang bagian dari keimanan kepada siapa? Allah. Ya, bagian keimanan ya kepada Allah. Ya. Nah, tentu Allah adalah zat yang paling layak untuk kita kenal. Ya. Bapak Ibu, yang terakhir nasihat kami, kalau kita pengen mengenal seorang, kita bisa cinta kepada orang tersebut, ya kita harus kenal dengan baik sifat-sifatnya. Ya, misalnya si fulan orangnya begini,
Masa cuma tahu yo ada si fulan, tapi cuma cuek, pokoknya si fulan ada. Masa begitu? Ya kalau kita pengen dekat, kenali sifatnya. Si fulan demikian. Dan Allah lebih layak untuk kita apa? Kenal. Sifat-sifatnya lebih layak untuk kita kenal. Jangan sampai kita tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kali lagi di kitab ini menjelaskan bagaimana kita lebih bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan yang Rasul sebutkan dalam hadis-hadisnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.